Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 dari kelas 2BD3 Akuntansi akan menjelaskan topik materi yaitu Just in Time atau JIT dan Backflash Costing. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Sri Lydia dari nomor BP 1901071024 dan teman saya Ibelia Amanda nomor BP 1901071011 dan rekan saya yang satu lagi Deo Richardlet Yudi Putra nomor BP 1901072025. Sebelum masuk ke sub pembahasan, dalam topik kali ini kami akan membahas 5 sub materi garapan. Di antaranya yang pertama konsep dasar just in time atau JIT, yang kedua perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional, yang ketiga konsep backflash costing, yang keempat hubungan JIT dengan backflash costing, dan yang terakhir analogi dasar dari akuntansi keuangan. Baiklah, untuk sub materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang konsep dasar just in time atau JIT. Just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu yang tepat sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Tujuan dari sistem produksi just in time ini adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau biasa disebut dengan waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan tersebut, yaitu overproduction, excess inventory, dan waiting. Jadi, konsep dasar JIT yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam metode just in time terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time atau JIT, yaitu yang pertama produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel, maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Guna mencapai 4 konsep pokok di atas, maka diterapkan sistem dan metode sebagai berikut. Yang pertama, sistem Kanban untuk mempertahankan produksi just in time. Yang kedua, metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Yang ketiga, penyingkatan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. Yang keempat, tata letak proses dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. Yang kelima, aktivitas perbaikan lewat kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan model tenaga kerja. Dan yang terakhir, sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian perusahaan. Sub materi selanjutnya yaitu perbedaan sistem just in time dan sistem tradisional. Yang pertama adalah sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh, dalam perusahaan pemanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua yaitu persediaan tidak signifikan dibanding persediaan signifikan. Karena just in time menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya,
Dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen, dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Yang ketiga yaitu basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak. Just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. Yang keempat yaitu kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek. Just in time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan, sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman yang tepat waktu dan tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok, sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Yang kelima yaitu struktur seluler dibanding struktur departemen. Struktur seluler dalam just in time adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semilingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Setiap sel pemanufakturan pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Penggunaan struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya-biaya tidak bernilai tambah dalam jumlah besar. Yang keenam, karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi. Sistem just in time yang menggunakan sistem tarikan waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda, sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan pencegahan, reparasi, setup, inspeksi, dan mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi dan departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Sedangkan karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Yang ketujuh, jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi. Sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem just in time, jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Para karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi, tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi struktur selulernya. Yang kedelapan yaitu keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan dalam sistem just in time, manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberikan peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Menurut pandangan just in time, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Yang kesembilan yaitu gaya pemberi fasilitas dibanding gaya pemberi perintah.
Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan, karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem just in time memerlukan keterlibatan karyawan, sehingga mereka dapat memberdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Yang terakhir yaitu TQC dibanding AQL. TQC atau Total Quality Control dalam just in time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Sedangkan AQL atau Accepted Quality Level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep backflash costing. Backflash costing merupakan suatu metode costing untuk mengakumulasikan biaya dengan menyederhanakan sistem costing, di mana mempersingkat pencatatan akuntansi atas aliran biaya manufaktur. Backflash costing diterapkan untuk perusahaan dengan proses produksi berlangsung sangat cepat, sehingga pencatatan akuntansi tradisional tidak memadai lagi. Tujuan dari backflash costing adalah untuk mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Backflash costing menunda pencatatan beberapa jurnal entry hingga akhir masa produksi atau akhir siklus penjualan, sehingga biaya untuk penerapannya lebih rendah dibandingkan dengan sistem job order dan proses costing. Backflash costing menekankan pada penjualan, bukan penyelesaian produk, untuk mendorong manajer fokus pada penjualan produk. Pencatatan akuntansi dengan metode backflash costing adalah: pertama, penggabungan raw material dengan work in process menjadi raw in process. Kedua, adanya akun raw in process karena perusahaan menerapkan zero inventory. Ketiga, komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah selesai di backflash dari raw in process. Keempat, komponen biaya bahan baku atas pekerjaan yang telah terjual di backflash dari finished goods. Kelima, saldo akhir diterapkan dalam akun persediaan dengan melakukan penyesuaian terhadap bagian conversion cost. Keenam, biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke akun cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Ketujuh, biaya overhead pabrik dibebankan ke FOH control, dari FOH control dibebankan ke COGS. 8. Penentuan harga pokok dari mengeliminasi akun work in process dan membebankan biaya produksi secara langsung pada finished goods. Selanjutnya adalah hubungan antara backflash costing dan just in time. Backflash costing ini berkaitan dengan sistem just in time. Perusahaan yang menerapkan just in time menggunakan metode backflash costing. Just in time yaitu suatu sistem tepat waktu yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan efisien mungkin. Dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan menyerahkan produk selesai sesuai permintaan konsumen. Jadi, dengan metode backflash costing membantu perusahaan dalam proses produksi yang tepat waktu. Selain itu juga diterapkan oleh perusahaan manufaktur dengan tingkat produksinya yang sangat cepat. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan berdasarkan pesanan dan berdasarkan proses. Dalam metode periodik, membiarkan saldo
awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Dalam metode ini, tidak dilakukan akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagang, seperti yang tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagang pada metode periodik. Demikian pula, tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP atau Work in Process yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backflows. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan.